Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Wilson Kawan. Perkenalkan, nama saya Trinazar Bungatiranda. Perkenalkan, nama saya Christopher Pilemon. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashkin. Perkenalkan, nama saya Rona Restoding. Perkenalkan, nama saya Hermes Lambi. Oke, berbicara tentang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, tentunya kita ingin tahu apa sih makna dari kata revolusi itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan maksud dari kata revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlaku dalam waktu yang begitu cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan awal mulanya terjadi Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Awal mulanya itu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu. Alasan Jepang menyerah terhadap sekutu karena sebelum tanggal 15 Agustus, yaitu tepat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Akibat dari pada peristiwa tersebut, terjadi kerugian besar di kota Jepang. Dan pada waktu itu juga Jepang menyatakan kekalahannya tanpa syarat kepada sekutu. Namun kemerdekaan Indonesia tidak bertahan lama. Pasukan Belanda pun kembali datang dan mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Namun pada saat itu juga rakyat Indonesia tidak menerima dan mereka melakukan perlawanan kembali. Dan pada saat itu juga lah perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia dimulai. Strategi apa yang Indonesia lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan dalam menghadapi ancaman Belanda? Secara umum, ada dua strategi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam menghadapi ancaman Belanda. Yang pertama adalah perjuangan bersenjata. Perjuangan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda dan sekutu masih tidak menerima bahwa Indonesia telah merdeka. Kedua ialah perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan diplomasi yaitu dilakukan dengan perundingan untuk menyelesaikan masalah. Upaya dengan melakukan perundingan dianggap lebih efektif karena tidak memakan banyak korban jiwa. Pada tanggal 29 September 1945, tentara AFNI, Elite Forces Netherlands East Indies beserta NICA, Netherlands Indies Civil Administration, mendarat di Jakarta. Awalnya ini membebaskan tawanan perang dan mengikuti tentara Jepang. Tapi kedatangan mereka ditantang oleh bangsa Indonesia, maka terjadilah beberapa pertempuran hebat di wilayah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Pumputan Margarana. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo dengan tegas menolak ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Michael S. Marshall. Ultimatum yaitu ancaman atau pernyataan terakhir yang menjadi bagian dari cara diplomatik terhadap negara lain dan biasanya diikuti oleh perang. Isi ultimatum tersebut ialah para pejuang Indonesia harus menyerah diri paling lambat 10 November 1945 pukul 6 pagi. Apa reaksi Bung Tomo dan arek-arek Surabaya? Mereka memilih tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pada tanggal tersebut akhir pecah dan berlangsung selama 3 minggu. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi dengan penipuan. Awalnya NICA dan sekutu datang ingin membebaskan tawanan perang, tapi tawanan perang itu dipersenjatai setelah bebas. Pemimpin sekutu yaitu Hugen Jetro berusaha menguasai desa-desa di Ambarawa, namun ditentang oleh TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pertempuran itu, Letkol Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pengepungan Ambarawa dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, dan Yogyakarta berhasil dilakukan sehingga pasukan sekutu muncul pada tanggal 15 Desember 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai infanteri, yang artinya merupakan tempur darat utama, yaitu pasukan pejalan kaki
yang dilengkapi persenjataan ringan, dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat yang ada di Indonesia. Berikut ini contoh hari memperingati infanteri. Bahwa gerak jalan Peleton Beranting Yudawastu Pramuka Jaya merupakan prosesi napak tilas perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ikrar Korps Infanteri dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami seluruh anggota Korps Infanteri menyadari sepenuhnya bahwa Pancasila, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit adalah pedoman abadi dan penyuluh hati jiwa kami. Nilai perjuangan, profesionalisme prajurit dan sifat pantang menyerah serta nilai kemanusiaan TNI dengan rakyat yang harus selalu terpatri dalam jiwa dan sikap serta tindakan setiap prajurit infanteri sesuai dengan tema Hari Infanteri tahun ini, yaitu bersama rakyat infanteri kuat. Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946, mereka sudah melakukan perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto yang artinya pengakuan dari negara lain. Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur. Tentunya pejuang di Bali saat itu menolaknya. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, pertempuran di Belanda pecah di Tampanan. Mulanya I Gusti Ngurah Rai bisa memenangkan perlawanan, namun Belanda meminta tambahan pasukan dan berhasil memukul mundur pasukan I Gusti Ngurah Rai dan beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Beberapa perjuangan melalui diplomasi antara lain yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Pada tanggal 11 November 1946, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirjoprojo, dan Muhammad Raim. Pihak Belanda diwakili oleh S.D. Harold Hoem, dan menengah dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Killam. Hasil dari perjanjian ini antara lain, Belanda mengakui secara de facto yang artinya pengakuan dari negara lain wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Renville. Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sehingga 17 Januari 1948 ada sebuah perundingan di atas kapal Perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Renville. Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Modjo. Dihadiri pula Komisi Tiga Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul Van Zelen, Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ialah perhentian tembak-menembak, daerah-daerah di belakang garis Venmuk harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Yang terakhir akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Konferensi Meja Bundar KNB. Kali ini ada sebuah perundingan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Nama perundingan tersebut adalah Konferensi Meja Bundar.
Pada saat itu, Belanda diwakili oleh Mr. van Marszeven, perwakilan Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan deklarasi kunci ialah Presley. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB ialah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Republik Indonesia harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Republik Indonesia mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu apa saja yang kita pelajari atau yang kita ketahui pada masa Revolusi Kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 hingga 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup, partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama dalam partai politik adalah ia harus ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada masa periode ini, tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu yang pertama ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, maupun kedaerahannya. Nah, yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang sering disingkat dengan KNIP, yang dibentuk untuk menggantikan parlemen-parlemen yang ada. Terus untuk yang ketiga, dengan makluman wakil presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia. Gunanya untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Pemberontakan yang pertama adalah PKI Madiun. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi dari adanya kebijakan daerah atau reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang Indonesia, beserta juga jatuhnya Kabinet Amir Saifuddin setelah adanya Perjanjian Renville. Tokoh yang terlibat dalam pemberontakan ini adalah Musso dan juga Amir Saifuddin. Tujuan mereka mendirikan pemberontakan ini adalah untuk meruntuhkan negara Indonesia dan membentuk negara komunis, beserta juga mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan hasil dalam pemberontakan ini adalah gagal setelah pemerintah mengirimkan pasukan TNI di bawah pimpinan Abdul Haris Nasution, dan pemberontakan ini berhasil ditumpaskan setelah Amir Saifuddin dan Musso ditangkap dan dieksekusi mati. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini dilatar belakangi dari ketidakpuasan beberapa tokoh karena dibubarkannya negara bagian Belanda atau RIS, Republik Indonesia Serikat, dan tokoh dalam pemberontakan ini adalah Westerling dan juga Sultan Hamid II. Tujuan mereka dalam pemberontakan ini adalah ingin mempertahankan negara bagian RIS dan juga mempertahankan negara federal Pasunda Indonesia.
Hasil dari pemberontakan ini gagal karena mereka gagal menguasai Bandung dan juga Jakarta beserta Westerling kabur ke Belanda. Pemberontakan yang terakhir pada masa revolusi kemerdekaan adalah pemberontakan Andi-Asis. Pemberontakan Andi-Asis dilatar belakangi dari Andi-Asis ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur, dan juga Andi-Asis tidak setuju dengan bergabungnya TNI kepada APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan juga tujuannya mendirikan ini ingin mengusir mundur atau menarik keluar TNI dari Makassar, dan juga ingin mempertahankan Negara Kesatuan NIT atau Negara Indonesia Timur. Tokohnya adalah Andi-Asis, dan juga hasilnya gagal karena Andi-Asis diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta dan dipenjara selama 15 tahun. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu hasil daripada revolusi kemerdekaan 1945 sehingga 1949, di mana hasil ini dinyatakan sebagai bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan kemerdekaannya yang pertama kali dan juga kedaulatannya yang telah diakui oleh negara lain telah berhasil. Ini dikarenakan pada saat terjadinya revolusi itu banyak sekali dari para pejuang kita atau dari pahlawan kita telah mengorbankan untuk siap bertempur dengan sekutu dan juga Belanda. Awal mulanya terjadinya revolusi ini adalah Belanda yang datang ke Indonesia untuk berusaha menegakkan kembali kekuasaannya. Dari hal itu, rakyat Indonesia merasakan adanya ancaman, dan dari situlah terjadinya revolusi, atau dari situlah mulainya revolusi kemerdekaan terjadi. Di sepanjang revolusi kemerdekaan itu banyak sekali terjadinya pertempuran-pertempuran, dan dari situlah mereka melakukan yaitu satu perlawanan atau satu perjuangan, yaitu perjuangan secara perlawanan diplomasi. Perjuangan ini tidak memakan banyak sekali korban jiwa atau tidak sama sekali memakan korban jiwa karena proses ini dilakukan secara perundingan. Perundingannya itu yang salah satunya yaitu perundingan KNB atau Konferensi Meja Bundar. Isi daripada KNB itu yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat, dan masalah Irian Barat harus diselesaikan setahun kemudian, dan juga RIS harus membayar hutang-hutang Belanda sampai pengakuan kedaulatan, dan juga yang terakhir yaitu RIS harus mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, dari hal itu perundingan tersebut barulah saat itu di mana pada tanggal 2 November 1945 atau 1949 Belanda sekutu mengakui kedaulatan Indonesia telah dilaksanakan. Dari tersebut bahwa kita tahu bahwa ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya kependudukan kembali yang dilakukan oleh sekutu kurang lebih daripada 5 tahun. Karena itulah yang dikatakan kepada revolusi kemerdekaan atau perubahan yang dilakukan secara singkat. Saya akan menyimpulkan tentang masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 hingga 1949 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya yaitu Indonesia tidak dimerdekakan oleh Jepang maupun Belanda. Indonesia merdeka secara sendiri, berdiri dengan sendiri. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka, dan dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta yaitu wakilnya. Namun belum diakui oleh Belanda karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Strategi mempertahankan pemberontakan Belanda yaitu ada dua.
secara fisik dan non-fisik atau diplomasi. Secara fisik yaitu beradu senjata, berpegang senjata untuk melawan pemberontakan Belanda. Sedangkan secara non-fisik yaitu melalui diplomasi, yaitu melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya perundingan Lingganjati, perjanjian Rhine-Wien, dan Komisi Benja-Bundar untuk menyelesaikan masalah pemberontakan Belanda dan Indonesia. Setelah selesai pemberontakan Belanda dan Indonesia melalui Komisi Benja-Bundar, Indonesia dinyatakan merdeka oleh seluruh dunia, termasuk Belanda. Namun masih banyak pemberontakan yang dialami Indonesia dari dalam maupun di luar. Dari dalamnya yaitu PKI, DI, dan DII, dan APRA. Mereka ingin menggantikan pemerintahan dan mengubah ideologi dan menguasai Indonesia atau menggantikan NKRI menjadi negara baru. Demikianlah presentasi singkat. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.